Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Syafiq dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi bersama aku Farah Asar di Syafiq Weekly Cast. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua pada hari ini? Senang banget nih aku kali ini bisa membersamai teman-teman di beberapa waktu ke depan dalam podcast kita kali ini. Nah, kali ini kita bersama narasumber yang keren banget. Beliau adalah Ibu Dian Kartika Rahajeng selaku Direktur Konsultasi Strategis di Syafiq Uno Yogyakarta. Selamat siang Ibu Ajeng. Halo Mbak Farah. Kayaknya ini lebih enak manggil Mbak aja kali ya. Sip. Oke, gimana nih Mbak kabarnya pada hari ini? Sehat, alhamdulillah. Mbak Farah gimana? Alhamdulillah sehat sentosa ya. Aman, sejahtera. Aman. Oke. Nah, Sobat Syafiq semuanya, di sini kita akan membahas tentang sandwich generation. Mungkin teman-teman ini udah banyak yang nggak asing ya terkait dengan istilah ini. Kalau menurut berbagai sumber yang Farah baca sih ya, sandwich generation itu lebih merujuk kepada kondisi orang-orang yang ada di masa produktif atau masa matang nih, tapi memiliki tanggungan teman-teman. Nah, tanggungan atau tanggung jawab seperti apa sih? Jadi tanggung jawab yang dimaksud adalah ketika mereka memiliki tanggung jawab untuk menghidupi anak atau pasangan di rumah, tapi juga memiliki tanggung jawab untuk menghidupi orang tua atau mertuanya. Nah, kondisi terjepit inilah yang mengakibatkan adanya analogi sandwich generation. Karena sandwich kan kejepit ya Mbak. Nah, oke. Mungkin aku mau langsung tanya aja nih sama Mbak Ajeng. Kalau menurut Mbak Ajeng sendiri sebenarnya fenomena sandwich generation itu kenapa sih Mbak kok akhir-akhir ini semakin marak terjadi? Benar banget tadi Mbak Farah ya. Jadi kalau dengan istilah sandwich generation kan berarti dia terjepit di antara dua generasi gitu loh. Masalahnya kok bisa ada terjepit di antara dua generasi. Kok zaman dulu nggak ada sih. Nah, tapi time goes on nih, perubahan netizen masa kini, orang itu menikah makin muda gitu ya. Jadi dulu menikah 40 tahun, sekarang 30, 20 tahun bahkan sudah mulai menikah. Sehingga akhirnya ketemulah gitu kan gap di mana orang tua dan si cucunya ini kemudian harus ditanggung oleh generasi yang di tengah-tengahnya, si generasi kitanya ini gitu kan. Sehingga memang benar kata Mbak Farah, karena itulah si ibunya ini memang harus menanggung beban ibunya dia, eyangnya dia, mertuanya dia. Di saat yang sama dia sudah memiliki tanggungan anak gitu. Jadi memang perubahan konstruk sosial di masyarakat ternyata sekarang seperti itu. Ya memang dampaknya adalah si orang ini atau generasi sandwich ini dia harus bekerja ekstra keras gitu ya, dan dengan bekerja ekstra keras untuk memenuhi tidak hanya kebutuhan dia, kebutuhan anaknya, tapi juga masih kebutuhan ibu dan keluarga generasi di atasnya. Sehingga luar biasa ini tuntutannya ini Mbak, mulai dari tanggungan finansial dan beban non finansial juga gitu. Stres abis gitu ya, ABS gitu ya Mbak Farah ya. Berarti mungkin ini karena ya pergeseran norma konstruksi sosial tadi ya Mbak, ya mungkin kayak orang tuanya Mbak Ajeng atau mbahnya Farah gitu ya. Yang dulu mungkin kita sering dengar cerita nih kayak dulu tuh ibu mbah menikah usia 17, usia 15 tahun itu sudah menikah gitu kali ya Mbak. Tapi waktu ibu dulu mungkin zaman dulu menikah, misalnya ada juga yang generasi dia menikah 17-18 tahun, ibunya dia waktu itu juga masih memenuhi kebutuhan dia sendiri gitu kan. Jadi memang generasi yang kemudian gap antara si ibu atau saya simbahnya kita dan simbah buyutnya kita waktu itu sama-sama usia produktif, sehingga tidak ada yang kemudian menjadi saling menanggung gitu. Nah sekarang saat kemudian ada yang menikahnya rentangnya makin sempit, sedangkan di saat yang sama juga mungkin ada keterbatasan pengetahuan dari sisi finansial. Saat yang sama satunya sudah mulai tidak usia produktif, yang satu padahal juga sudah memiliki tanggungan tambahan dan dia tidak tahu bagaimana caranya kemudian harus menghadapi double financial burdens gitu kan. Nah makanya akhirnya tidak ada cara yang lain sehingga dia harus mencari alternatif tambahan penghasilan yang itu menjadikan beban ekstra buat dia gitu Mbak Farah.
Oke, berarti satu hal kayak apa ya Mbak, mungkin efek domino gitu ya? Bener banget. Dan ini nggak cuma terjadi di Indonesia loh Mbak, maksudnya di negara yang lain pun, misalnya di Amerika Serikat sendiri juga fenomena ya, memang ya people to change ya, perubahan konsumsi masyarakat itu memang membuat satu kebutuhan hidup juga makin banyak, tapi di saat yang sama salah satu penyebabnya juga karena orang itu kadang tidak membeli kebutuhan hidup sebagaimana Sesuai porsinya. keperluannya, sesuai porsinya, penghasilannya. Jadi dia membeli yang di luar kemampuannya di saat yang sama, kemampuannya terbatas, di saat yang sama dia memiliki perubahan konsumsi masyarakat yang dia sudah memiliki tanggungan banyak gitu kan. Sehingga memang ekstra lagi keperluan finansial yang dia harus penuhi, dan tidak hanya untuk dirinya sendiri saja tapi juga untuk tanggungan keluarga di plus one and minus one di bawahnya gitu, Mbak Farah. Oke, nah Mbak, sekarang ngomongin soal bertahan ya, survive. Kalau kita nih udah terlanjur jadi sandwich generation itu, gimana sih Mbak cara kita untuk kita nih tetap bisa memenuhi dapur kita sendiri istilahnya gitu ya, memenuhi kebutuhan sendiri tapi tanpa meninggalkan tanggung jawab kita kepada orang tua. Mungkin Mbak Ajeng bisa sedikit beri kita insight nih soal ini. Nah, penting banget memang Mbak Farah untuk kita menyadari kita memang memiliki financial burden, kita memiliki alternatif apa sih gitu kan atas pendanaan gitu kan. Jadi intinya sadar literasi finansial gitu Mbak. Kita harus memahami pemasukan kita berapa, pengeluaran kita apa, jadi mulai mengatur nih berapa persentase yang akan dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup ya, call it 30%, kemudian 20% yang memang untuk ya dana mungkin untuk dialokasikan memenuhi kebutuhan keluarga tambahan yang lainnya, jadi keluarga dari ibu dan keluarga untuk tambahan yang dia harus tanggung. Tapi harus tetap ingat ada persentase dalam penghasilan kita, misalnya 10% yang harus dialokasikan untuk tabungan gitu. Jadi intinya saving, kemudian yang utama adalah dia harus pahami dulu kemampuan dia berapa, dan dia harus berani mengalokasikan, memanage keuangan dia termasuk saving itu tadi. Dan kalau ngomongin melakukan pengeluaran ya, at least jadi kita harus sadar dulu lah apa sih kebutuhan kita. Jangan kemudian pengen aduh aku udah punya lipstick tapi shades yang satunya aku belum punya gitu kan ya. Jangan usah mikir-mikir gitu dulu gitu kan. Nanti kalau sudah memiliki somehow financial freedom, bolehlah nambah shades yang mungkin lebih cocok dengan skin tone aku. Nah, yang lebih bervariasi ya. Aduh, tas ini nggak matching banget. Nah, tapi intinya jangan tergoda untuk kebutuhan yang memang bukan kebutuhan primer, dan ini tidak hanya kebutuhan primernya dia juga gitu kan, tapi juga keluarga yang menjadi tanggungan dia. Jadi pengelolaan keuangan itu mutlak, kemudian dia harus mau mengalokasikan, ini komit lah dia dari satu sisi dia paham bahwa aku harus ngelola nih uang yang aku terima dan pengeluarannya, aku harus bener-bener komit mengalokasikan, punya amplop gitu kan, untuk tabungan berapa dan hingga investasi jangka panjang. Terus yang ketiga, bener, investasi juga kunci utama itu Kak. Jadi kayak tidak hanya kebutuhan saat ini, kesehatan apalagi pendidikan juga, tapi juga yang ketiga dia harus tadi mengendalikan diri. Plus juga misalnya nih mengendalikan diri dari sisi ini ada potongan misalnya dari efektivitas pengelolaan pajak. Kalau memang punya tanggungan banyak ya pakai PTKP aja. Jadi intinya mengajukan pendapatan tidak kena pajak untuk sejumlah keluarga yang ditanggungnya. Jadi itu lumayan. Jadi kayak makin aware ini potongannya, ini diskonnya gitu kan. Tapi bukan diskon shades itu tadi ya, tapi diskon untuk mengelola pengeluaran yang ada, sehingga benar-benar harus sesuai dengan yang dia inginkan. Gitu. Oke, berarti kunci utamanya itu tadi tentang literasi keuangan ya Mbak, dan bagaimana kita mengalokasikan sesuai dengan pos-posnya. Oke, nah tadi Mbak Ajeng itu sempat mention juga nih teman-teman soal investasi. Nah kalau investasi itu kan lekat kaitannya dengan namanya asuransi ya Mbak. Kira-kira sebenarnya penting nggak sih untuk kita sebagai generasi muda atau mungkin yang sudah terlanjur jadi sandwich generation ini punya asuransi? Benar banget Mbak Farah. Jadi literasi finansial, literasi investasi itu mutlak. Teman-teman, tapi jangan kayak
investasi apaan tuh gitu kan. Oke. Jadi jangan kemudian langsung wah sesuatu hal yang Takut besar gitu tuh ya. aku teori harus investasi yang wah ini ya yang wah itu enggak. Investasi sebenarnya investasi itu cukup dengan pemikiran di mana aku memikirkan rencana jangka panjang. Jangka panjang itu memang dan itu harus dengan kita memikirkan rencana kita di jangka mendatang itu menjadi sebuah tanggung jawab secara tidak langsung. Kita harus berarti aku harus memikirkan ini dan komit. Nah itu namanya investasi gitu kan, untuk mengalokasikan sumber daya yang aku punya termasuk juga dana gitu ya, waktu, investasi waktu juga ada gitu kan ya. Aku rasa banyak banget sekarang ya, termasuk Syafiq juga banyak sekali aktivitas yang mengenalkan apa itu investasi dari sejak dini dan itu penting. Karena apa? Kebutuhan kita di masa mendatang tidak hanya pendidikan tapi juga ya kesehatan Bener gitu ya banget. Kak. Terus kita tuh nggak pernah tahu, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan, ya ini sebagai sebuah langkah preventif juga. Jadi memang mutlak untuk kita ya harus mengantisipasi gitu kan kondisi yang mungkin aku sudah ini kok Kak, aku udah pokoknya menyiapkan segala sesuatunya, tapi as simple as tadi aku bilang 10% buat menabung, nah itu juga bagian dari investasi gitu kan. Sehingga itu penting untuk orang-orang dan apalagi sandwich generations yang menimbang alternatif investasi apa sih yang paling cocok buat aku gitu kan. Ya mulai sesimpel menabung 10% mengalokasikan dari pendapatannya, plus juga tadi investasi pendidikan buat anaknya, investasi pensiun buat dia gitu ya, investasi kesehatan apalagi. Aduh Kak, aku nggak punya duit investasi kesehatan. Paling enggak kurangin tuh alokasi beli gorengan ya, meskipun itu mungkin makanan pokok untuk anak kos ya. Saya Tapi sebagai anak kos ya sangat relate. gitu ya, tapi ingat gitu ya, itu sebenarnya investasi ke depan untuk kita mulai menjaga ya apakah kita memang memerlukan gitu kan, memerlukan kebutuhan ini, memerlukan leisure ini gitu kan. Dan itu sebenarnya dengan pemikiran itu menyisihkan, menginvestasikan dalam bentuk apapun itu sudah merupakan ya wujud kesadaran kita untuk menyiapkan dan mengantisipasi supaya tidak makin terjebak dengan sandwich generation ini. Oke Mbak, nah tadi Mbak Ajeng sempat nyenggol nih soal upaya preventif ya. Mungkin kalau tadi kita kembali lagi ke pertanyaan Farah sebelumnya terkait dengan asuransi nih Mbak. Kira-kira sebenarnya penting nggak sih untuk kita punya itu sebagai mungkin upaya pencegahan atau sebagai upaya preventif gitu? Penting banget Kak. Mending satu yang kita lakukan adalah mulai belajar. Ya, kita mulai kenalin apa itu investasi, apa yang cocok buat kita ya. Cocok tuh kayak apa? Ya dengan kebutuhan kita dan kemampuan kita. Kalau memang sebenarnya kalau ngomongin investasi dari sisi asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, itu juga nilainya juga bervariasi, tidak harus kemudian asuransi yang nilainya jutaan itu enggak ya. As simple as mulai dari 10.000, 50.000 dan mungkin asuransi yang juga sesuai dengan tadi kemampuan kita, tapi paling enggak dengan adanya kita kemudian memikirkan asuransi kesehatan. Ada juga kan ya asuransi dari pemerintah gitu kan, mungkin dari swasta juga ada yang menawarkan. Jadi kita harus nyiapin itu Kak, karena we never know gitu. Sebagai upaya mitigasi dari risiko yang mungkin terjadi gitu ya. Jadi kita harus benar-benar mengantisipasi apapun yang mungkin terjadi dengan kita dan keluarga kita gitu. Benar banget nih Sobat Syafiq semua. Nah mungkin terakhir nih Mbak buat mungkin aku mau dengar sedikit pesan dari Mbak Ajeng untuk generasi muda, terutama Sobat Syafiq yang lagi nonton podcast kita hari ini. Kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan mungkin terkait dengan sandwich generation ini? Jadi memang penting banget literasi pengelolaan keuangan, termasuk juga literasi ya investasi, asuransi gitu ya. Jadi sebagai langkah antisipasi dini, kalau kita tidak mulai mengedukasi anak-anak kita, at least keluarga kita gitu kan, pentingnya misalnya mengatur rentang pernikahan ya antar anak, atau mungkin untuk bapak ibu yang mendengarkan ini mungkin tidak segera untuk menikahkan anaknya di usia dini tanpa pernikahan. Betul. Dan kematangan finansial gitu ya. Kalau matang finansial monggo gitu ya. Tapi kalau memang ya dirasa
Jadi jangan sampai kemudian terdorong karena kultur ya, karena lingkungan gitu kan. Tidak hanya emosi sesaat gitu, tapi persiapan jangka panjang. Karena kita tidak berbicara hanya saat ini, tapi generasi mendatang, anak dan keturunan kita ke depan, supaya jangan sampai ya terlantar karena tidak ada persiapan yang matang. Gitu, semangat deh, bisa lah. Nah, ingat ya teman-teman, pernikahan itu nggak cuma makan cinta ya Mbak. Makan hati. Aduh. Oke, nah gimana nih Sobat Syafiq semua? Seru banget ya pembahasan kita tadi. Bener banget nih teman-teman kata Mbak Ajeng tadi terkait kita sebagai generasi muda tentunya harus mempersiapkan segala sesuatu dengan benar-benar well plan ya Mbak. Benar-benar matang dan benar-benar financially stable lah kalau misal teman-teman punya rencana untuk menikah mungkin ya, atau rencana-rencana besar ke depannya. Oke, mungkin itu dulu podcast kita episode kali ini. Terima kasih banyak Mbak Ajeng atas kehadirannya. Jangan kapok ya untuk nge-podcast di sini karena pasti nanti ke depannya kita akan sering ketemu juga ya Mbak Ajeng. Oke, kalau gitu sekian dulu podcast kita pada hari ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.